Krisis politik di Korea Selatan semakin memanas. Dua perwira polisi tertinggi Korea Selatan ditahan atas perannya dalam menegakkan keputusan darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol pada minggu lalu. Komisaris Jenderal Polisi Nasional Cho Ji-ho dan Kim Bong-sik, Kepala Kepolisian Metropolitan Seoul, diduga keduanya berperan dalam mengerahkan pasukan polisi untuk menghalangi anggota parlemen memasuki Majelis Nasional guna mencabut dekret presiden setelah darurat militer. Sebelumnya mantan Menteri Pertahanan Yoon Kim Yong-hyun ditangkap atas tuduhan memainkan peran kunci dalam pemberontakan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Kim menjadi orang pertama yang ditangkap dari kejadian ini. Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun dilaporkan melakukan percobaan bunuh diri usai ditahan pihak berwenang Korea Selatan. Penahanan dilakukan usai terjadi kekisruhan darurat militer yang terjadi di Korea Selatan pada minggu lalu. 어저께 11시 한 52분경에 이제 구인 피의자 거실이라고 따로 있습니다. 영장 발부되기 전에 대기하는 장소인데요. 화장실에서 내의와 내복 바지를 연결한 끈으로 자살을 시도하는 것을 우리 통제실에서 근무자가 발견하고 바로 출동을 해서 도착을 하고 문을 여니까 바로 시도를 포기하고 나온 사례가 있었습니다. 현재는 보호실에 수용을 해서 건강에는 이상이 없는 것으로 보고를 받았습니다. Saudara, para pengungsi di jalur Gaza kini kekurangan bahan makanan, terutama roti yang menjadi salah satu sumber makanan utama. Kekurangan bahan pangan ini terjadi akibat terhentinya pasokan tepung. Militer Israel telah memblokir komoditas tepung di pintu masuk jalur Gaza. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga telah menghentikan pendistribusiannya. Selain krisis pangan, Gaza kini marak terjadi penjarahan. 2 wanita dan 1 anak bahkan tewas terinjak-injak massa yang menyerbu toko makanan di Gaza Tengah. Konsumen di Amerika Serikat kini mulai menjalani tren berbelanja seperti sebelum terjadi pandemi. Mereka kini memadati toko secara langsung setelah sebelumnya dimanjakan dengan kemudahan berbelanja secara daring. Menjelang Natal dan Tahun Baru, toko-toko fisik di Amerika Serikat kembali ramai didatangi pembeli yang disibukkan dengan belanja hadiah Natal untuk keluarga dan teman. I usually shop online. That's typically me. But I wanted to actually pick out things by hand, see if I find things if it suits somebody, then I'll grab it. Yeah, I like being able to go and see the product in person and everything. Sometimes you buy it online and then it's not what you crack it or it's cracked up to be. So even if it's a good price, you may not realize, or you may realize you don't want it. I don't feel it as crowded as it normally was. I'm not fighting anyone to get in. So I think this year is a little, it's not as busy, but it is still pretty busy though. Di tengah persaingan ketat dengan toko online dan juga sesama retail fisik, retail menyiapkan beragam penawaran eksklusif. Gift wrapping services, buy online, pick up in store is another way that customers that maybe they want to look online, make sure that it's available, and then they can pick it up in the store and come into the mall to get it. So retailers and shopping centers know that you can shop anywhere, you can choose to shop online, but it's about doing those fun things in store that make the shopping experience truly special. Setelah sempat terhempas selama pandemi COVID, toko fisik kini kembali diminati menurut pengamat retail. Most shopping still occurs in America inside of a store. Yes, there are lots of people who are shopping online, but we're still seeing greater than 80% of all sales in retail happen inside of a store. So what we like is this convenience factor. We like to shop a little bit online. We like to shop a little bit in store. Sometimes we like to shop online, pick it up in store. Kelompok usia yang paling meminati toko fisik justru generasi termuda. This holiday, expect to see more young people out shopping. We're seeing upwards of 89% of young people between 18 and 24 going shopping. This includes things like going out to eat with friends, going shopping, maybe going to see that big blockbuster movie,
all of these things together in one experience as a social activity. Pada awal musim belanja akhir tahun, sekitar 197 juta warga Amerika Serikat berbelanja, melampaui perkiraan Federasi Retail Nasional. Sekitar 126 juta diantaranya berbelanja di toko fisik, melampaui jumlah konsumen yang belanja online dan peningkatan sekitar 5 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Federasi Retail Nasional memperkirakan total penjualan akhir tahun mulai November hingga akhir Desember bakal melebihi total penjualan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,5 hingga 3,5% lebih tinggi dibandingkan penjualan 2023. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Saudara, aksi unjuk rasa masih bergulir di Korea Selatan. Ribuan warga turun ke jalanan Seoul mendesak pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Aksi unjuk rasa menyerukan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol digelar warga Korea Selatan di ibu kota Seoul. Sebelumnya warga juga memprotes partai berkuasa karena memboikot pemungutan suara untuk pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Pemungutan suara yang gagal itu adalah upaya pertama pemakzulan Presiden Korsel pada akhir pekan lalu. Partai oposisi mendorong pemakzulan Yoon Suk Yeol atas keputusan penerapan darurat militer pada 3 Desember lalu meski dibatalkan keesokan paginya. Keputusan darurat militer tersebut adalah pertama kalinya dalam lebih dari 4 dekade. Sementara itu, kepolisian Korea Selatan tak dapat menggeledah kantor Presiden Korsel Yoon Suk Yeol sebagai bagian penyelidikan intensif menyusul keputusan darurat militer yang mendadak pada tanggal 3 Desember lalu. Tim penyelidik menyebut mereka ditolak masuk kantor Presiden karena alasan rahasia dan alasan militer. Seorang penyelidik yang tak mau disebutkan namanya menyesalkan situasi ini. Ia menyebut kantor kepresidenan hanya menyerahkan sedikit berkas dan materi. Selanjutnya penyidik berharap dapat lebih banyak materi hasil geledah dengan surat perintah. Pemerintahan baru Suriah mengambil alih bandar internasional utama negara itu setelah pasukan keamanan pemerintahan Bashar Assad yang digulingkan. Pasca penggulingan kekuasaan, sejumlah penerbangan terhenti dan penumpang terlantar. Dan kini anggota keamanan aliansi pemberontak yang menguasai Suriah telah mengambil alih bandar internasional Damaskus. Dengan harapan dapat memulihkan keamanan, rasa percaya diri dan legitimasi yang dibutuhkan untuk memulai kembali penerbangan dari ibu kota. Operasi pembersihan bandar bertujuan untuk mendorong maskapai penerbangan internasional melanjutkan penerbangan mereka ke Damaskus. Para teknisi sedang memeriksa 4 pesawat di landasan milik 2 maskapai penerbangan Suriah. Diharapkan bandara akan beroperasi dalam waktu kurang dari seminggu. Sementara itu, pengungsi Suriah yang tinggal di Lebanon mulai kembali ke rumah mereka. Ratusan kendaraan mengantre di titik penyeberangan Masnaa antara Lebanon dan Suriah. Dan tidak sedikit juga warga Suriah yang berjalan kaki. Jatuhnya pemerintahan otoriter Suriah di tangan pemberontak telah memicu gelombang kegembiraan, kegelisahan, dan kekhawatiran ketidakstabilan lebih lanjut yang akan mengguncang kawasan yang sedang dilanda kekacauan. Jatuhnya Damaskus ke pemberontak menimbulkan kekhawatiran akan langkah lanjutan pasukan AS di Suriah. Salah satu peran utama mereka beserta sekutu adalah untuk memastikan ISIS tak kembali muncul di wilayah tersebut. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini. Warga Suriah di Damaskus menyambut runtuhnya rezim Assad yang pertama berdiri pada 1971. It's impossible not to be moved by the scenes of jubilation, the scenes of relief coming out of Syria. The end of this regime is a defeat for all who enabled its barbarity and its corruption, none more than Iran.
Hezbollah, and Russia. So this moment presents a historic opportunity, but it also carries considerable risks. Resiko yang ingin dimitigasi pasukan AS termasuk dengan menyerang 75 sasaran ISIS di Suriah Tengah dengan jet tempur, pengebom B-52, dan pesawat tempur A-10. Serangan ini dimaksudkan untuk memastikan kelompok teroris tersebut tak mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. The real danger moving forward over the next 48 hours is that if the Islamic State escapes its prison camp at Al-Hol, then you could have thousands of militants, thousands of extremists, not only spreading across Syria and the Middle East, but also Turkey and Europe as well. Ada sekitar 900 tentara Amerika di Suriah yang menyokong pasukan Demokratik Suriah untuk menangkal kembali kebangkitan ISIS. Salah satu dari 3 kepentingan utama pasca runtuhnya rezim Assad. Our soldiers and personnel and all are protected. We want to make sure that our allies are safe and secure. We want to make sure that there isn't a humanitarian catastrophe. Pemerintah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa AS tidak akan turut campur dalam perang di Suriah maupun penggulingan pemerintahan Assad. Sementara Presiden terpilih Donald Trump menyatakan bahwa perang Suriah bukanlah pertarungan Amerika Serikat. Namun Donald Trump juga menyatakan bahwa Rusia telah menelantarkan Assad akibat eskalasi perang di Ukraina. Sementara mantan presiden yang digulingkan telah melarikan diri ke Moskow. Menurut analis, kejatuhan rezim Assad melemahkan Rusia dan Iran. They've lost Hezbollah, or at least the ability to supply them. They've lost Syria. The question now is whether they can keep their grip on the Houthis, or whether other states in the region, Saudi Arabia, for example, are going to smell blood in the water. Pentagon menekankan pentingnya komunikasi dengan sekutu. Menhan AS berbicara dengan Menhan Turki terkait perkembangan di Suriah. Sementara Komandan Komando Pusat AS berdiskusi dengan Yordania dan akan bertemu dengan sekutu di wilayah dalam beberapa hari mendatang. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Tingkah lucu dari 2 panda asal Tiongkok menghibur pengunjung Ocean Park Hong Kong. Sejumlah patung panda kecil turut menghiasi pelabuhan Victoria Harbor. Dua panda asal Tiongkok menghibur pengunjung Ocean Park Hong Kong dengan tingkah lucunya. Untuk mengatur keramaian pengunjung, pihak Ocean Park hanya mengizinkan 100 penonton masuk ke dalam kandang panda selama 15 menit. Ini merupakan debut bagi kedua panda lucu sejak pertama didatangkan dari Tiongkok pada awal tahun 2024. It's just nice, you know how they're endangered and it's not likely to see them in person. I've been following them on Instagram and it's quite nice to see the photographs, but now I can see them live. It's even better. Antusias menyambut kedatangan dua panda asal Tiongkok juga dirayakan di Pelabuhan Victoria. Sejumlah patung panda kecil menghiasi sepanjang pinggir laut di Pelabuhan Victoria Harbor.